warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya Yahya yang dimuliakan Allah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Maaf Buya, saya mau nanya. Saya lihat ceramah Buya yang di YouTube tuh tentang Sa'labah bin Abdurrahman, Buya. Cerita Sa'labah bin Abdurrahman, seorang pemuda yang selalu menunggu baginda Rasulullah SAW karena selalu ingin ditugaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Satu saat ketika beliau ditugaskan oleh baginda, satu kali dia dengan selamat dan bisa menyampaikan lebih kepada baginda Rasulullah. Tapi ketika kedua kali begitu beliau ditugaskan melihat bangunan-bangunan dan terlihat ada bayangan perempuan yang seolah-olah dalam keadaan yang tidak berpakaian, padahal dalam ruangan kamar mandi. Begitu beliau sangat tawadunya kepada baginda sehingga beliau merasa berdosa besar sehingga tidak ingin ketemu dengan baginda. Pertanyaannya, sampai dicari sama baginda beberapa hari, sama sahabat juga demikian. Jadi yang ingin saya sampaikan, bagaimana ketika kita berhadapan atau berbicara dengan seorang perempuan, padahal dia juga berjilbab, kita juga perlu menyampaikan sesuatu. Apakah kita harus memalingkan muka atau membelakangi atau bagaimana, Buya? Demikian yang ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'labah bin Abdurrahman, anak masih kecil, umur sekitar 13-14 tahun. Beliau telah dikuasai oleh kecintaan kepada baginda Nabi dan rasa takut kepada Allah. Di usianya yang seperti itu, nggak ngerti solusinya kayak apa. Rasa takutnya kepada Allah karena yang ia lihat. Kemudian juga rasa takutnya nanti tiba-tiba melihat wajah Nabi berubah. Dia bingung. Maka dia meninggalkan, pergi melangkah, mengikuti arah kakinya. Nah ini karena anak kecil, jadi belum ada solusi, bingung, dan ternyata kecintaan itulah menjadikan Nabi mencari beliau. Padahal pelanggaran itu yang mungkin poin yang perlu kami hadirkan waktu itu adalah poin pelanggarannya. Subhanallah. Pelanggarannya itu apa? Dia suatu ketika melihat pintu bergerak, perkampungan kota Madinah, belum gedung-gedung megah. Orang-orang fakir, ada pintu dari pelepah kurma atau apa, ketiup angin. Di balik pintu ada wanita mandi di kamar mandi yang penutupnya hanya sekedar kain-kain robek. Sehingga tersingkaplah itu kain dan dia melihat dengan tidak sengaja, sekali atau dua kali. Ternyata seorang yang perindu dan pecinta Nabi melihat hanya segitu. Menyesalnya luar biasa. Na'udzubillah, kadang kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi ternyata yang kita lihat adalah yang dibenci Nabi. Itu pelajaran bagi kita. Khawatir kita tidak bisa melihat Rasulullah. Kalau memang pernah melihat yang haram, ayo banyak beristighfar, tobat. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah kalau kita urusan dengan sama, artinya yang menuntun, makanya cinta Nabi itu membentengi kita dari kemaksiatan. Kalau benar kita cinta kepada Rasul, membentengi kita untuk dari berbuat maksiat, melanggar Nabi. Mata kita ingin kita gunakan untuk melihat Rasulullah. Maka jangan digunakan untuk melihat sesuatu yang benci Nabi. Kalau Nabi selalu ada di mata dan di hati kita, susah kita melihat yang haram. Kalaupun kita harus melihat yang haram, kalau kita terlanjur melihat yang haram, begitu mudahnya untuk istighfar agar dihapus oleh Allah. Kita ingin menggunakan mata ini melihat Rasulullah. Baik. Lalu bagaimana kita interaksi dengan wanita? Hubungan Nabi tidak melarang seorang laki-laki berkomunikasi dengan perempuan. Yang tidak diperkenankan adalah memandang yang sudah tidak ada perlunya. Dalam urusan transaksi jual beli, ngobrol, ini siapa? Boleh, sah. Dengan catatan mereka menutup aurat. Tapi kalau sudah berlebihan, dilarang oleh Allah.
Likullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada wanita menutup mata itu adalah dari pandangan yang tidak diperlukan, tidak ada hajat. Kalau hajat transaksi untuk mengenal ini anak bibi, anak paman, anak saudara dan sebagainya, anak tetangga, biar kita tahu wajar. Oh, selesai. Tapi kalau sudah mengarah pada hidungnya, kumisnya, tutup, nggak boleh. Paham? Jadi, adapun jika berbicara dengan wanita yang tidak menutup aurat, tugas kita dakwah, bukan tugas kita untuk merendahkan. Mungkin tetangga Anda belum biasa menutup aurat, tidak pakai kerudung. Atau Anda ingin belanja, tentunya untuk menjaga mata Anda, termasuk ini kaidah. Jika Anda ada warung yang satu pakai kerudung, yang satu tidak pakai kerudung, Anda pilih yang mana? Yang pakai kerudung, iman Anda yang menggiring. Biarpun yang pakai kerudung lebih mahal, alhamdulillah saya sedekah untuk beli kerudung dia. Tapi kalau hatinya kita sudah tidak kenal kemuliaan, yang murahan yang nggak pakai kerudung. Berarti Anda sambil beli, sambil melihat, tidak ada hajat, nggak ada perlu. Kecuali semuanya penjualnya nggak pakai kerudung. Misalnya Anda pergi ke negeri mana? Ke negeri kafir. Beli ke tempat yang pakai kerudung, Anda mati, nggak bisa beli. Tapi kalau ini adalah masih kaum muslimin, ini ada orang tidak pakai kerudung, tidak pakai kerudung, tidak pakai kerudung. Ada yang satu pakai, muliakan. Demi muliakan syiar kerudung. Dan Anda harus bertahan. Dan itu sudah kami dan teman-teman kita upayakan seperti itu. Harus memilih. Kenapa? Menghormati, memuliakan kerudungnya dia. Oh, dia lebih mahal dia. Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah, saya nyumbang dia. Kenapa? Kalau kita kepada yang tidak mengenakan kerudung, ini adalah penting. Anda tanpa sadar, Anda tidak menghargai kerudungnya, kaum muslimat. Yang kedua, Anda akan melihat tanpa ada hajat. Kenapa sudah ada yang lainnya, kenapa Anda masih melihat? Berarti Anda melihat leher. Apalagi kadang-kadang, na'udzubillah, kita tidak waspada, yang jualan bajunya nggak karu-karuan, Anda mendapatkan dosa juga. Ini amanat antara Anda dengan Allah saja. Bukan dengan saya, bukan dengan istri, bukan dengan kawan, bukan seorang guru dengan murid. Biarpun muridnya nggak ikut, tetap Allah maha tahu loh ya. Bukan guru itu baik hanya di depan murid saja, bukan. Akan tapi Allah maha tahu. Jadi belanja milih dari sisi ini. Kalaupun terpaksa kita harus berbelanja kepada orang yang tidak menutup aurat, karena memang lingkungannya tidak menutup aurat semua, maka bagi orang yang menghindar dari kemungkaran tidak susah. Jangan dilihat orangnya, lihat barangnya. Kan beres. Oh, ini harganya berapa? Selesai. Nah, belum. Masya Allah. Ini amanat. Maka di mana Anda belanja? Kepada si Adam. Dan kadang itu adalah tugas. Sayang, Masya Allah, kadang ini tugas juga. Kadang sudah terlanjur masuk. Mungkin yang pernah ikut kami ya, dengan bahasa indah, Ibu, mohon maaf, saya mau masuk, kalau Ibu pakai kerudung, oh ya, alhamdulillah bisa nyuruh pakai kerudung, lumayan. Biarpun pakai kerudungnya depan kita saja, kan lumayan. Kitanya jadi nggak haram. Barangkali besok dia pakai kerudung. Jadi seperti itu, harus ada misi dakwah juga. Karena menutup aurat wajib hukumnya. Tapi kita tidak menghinakan orang yang belum menutup aurat. Mereka adalah yang alhamdulillah ahli la ilaha illallah, cuman pelan-pelan. Mungkin dia jarang ngaji. Yang repot kan disuruh ngaji ini, kalau di rumah gundulan itu kan yang aneh. Ini enggak, insya Allah. Kalau belum ngaji dimaafkan. Yang sering ngaji, tak taunya kerudungnya hanya waktu pengajian saja. Kita doakan saja semoga istiqomah. Amin. Serius aminnya. Karena saya mencintai semuanya ini. Nggak pengen ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak enak omongan Buya. Ya maafkan saya. Maafkan saya. Baik, sebab ada orang yang lebih takut kepada Buya daripada kepada Allah. Kalau ada Buya, tuh ada Buya. Kalau Buyanya pergi dibuka lagi. Ini imannya mana? Takutnya kepada Buya ya, kepada Allahnya nggak takut. Gimana itu? Insya Allah istrinya bapak ini solehah semuanya. Ibu ini solehah semua, nutup aurat yang rapi, tidak akan ditampakkan kecuali kepada suami atau bapak, anak yang mahram ya, rambut insyaallah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab.